Halo adik-adik semuanya, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Adik-adik gimana? Sudah siap untuk beribadah pagi hari ini? Kakak mau ingatkan, jangan lupa ya, disiapkan Alkitabnya. Jangan lupa juga hidung cerianya dan uang persembahannya ya. Oke adik-adik? Nah sekarang adik-adik, kita akan siap untuk beribadah. Jangan lupa, selama mengikuti ibadah, adik-adik mengikuti dengan sikap yang baik dan benar ya. Oke adik-adik, selamat beribadah buat adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Hai, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria 223. Tuhan mau memanggil aku. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai kita satu dalam doa, buka tangannya, jematannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, untuk hari yang baru yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Tuhan, kami mau mulai kami siap memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Eva. Berkati kami agar kami dapat mendengar dengan baik dan dengan sungguh-sungguh agar kami bisa menjadi anak Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami ya Tuhan atas salah dan dosa kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Hai adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Bersama Kak Eva di sini, kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke? Ya. Mari kita ambil Alkitab kita yang kita sudah siapkan. Kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Oke, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nah, adik-adik, kalau udah ketemu, kalian baca dulu ya. Videonya di pause dulu atau dijedah dulu, di stop dulu. Nanti kalau kalian udah selesai membaca Alkitabnya, kalian boleh lanjutkan videonya. Oke ya. Adik-adik udah selesai bacanya ya. Oke, kakak akan cerita secara singkat firman yang sudah kita baca tadi. Nah adik-adik, tadi kita baca diceritakan bahwa ada 4 orang yang berpenyakit kusta, yaitu berpenyakit kulit adik-adik. Dimana kalau orang terkena penyakit kulit kusta ini, mereka suka disendiriin, nggak boleh tinggal dengan saudara atau keluarganya. Nah, sama seperti 4 orang kusta ini, mereka dipisahkan dari keluarganya, dari perkemahan penduduk orang Samaria itu, dan akhirnya mereka tinggal di
pintu gerbang kota. Sambil di sana mereka menunggu ada saudara atau rekan-rekan mereka yang akan membawakan mereka makanan dan minuman. Tapi kebetulan pada saat itu juga kota Samaria itu sedang diserang oleh pasukan orang Aram. Jadi tengah terjadi peperangan adik-adik. Akhirnya mengakibatkan kelaparan di daerah itu. Nah, akhirnya mereka berpikir-pikir nih, kalau kita tetap di sini, nanti kita kelaparan. Tapi kalau kita masuk ke dalam kota Samaria itu, di sana juga lagi terjadi kelaparan. Terus yang satunya bilang, atau enggak, ya udah kita nyebrang aja yuk ke perkemahan pasukan Aram itu. Barangkali di sana mereka udah nggak ada pasukannya. Nah, memang sih kalau di sana masih ada pasukannya, kita pasti akan dibunuh. Tapi kalau mereka udah nggak ada, di sana banyak banget makanan dan minuman, juga harta benda, ada ternak, ada emas perak. Nah, kita bisa kenyang kalau ke sana. Gitu. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk menyeberang ke perkemahan pasukan Aram itu. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ternyata di sana pasukan Aramnya udah nggak ada di situ, tahu nggak? Ternyata karena kuasa Tuhan, pasukan Aramnya telah meninggalkan daerah itu. Dan akhirnya di perkemahan itu udah kosong, nggak ada orangnya. Yang tertinggal adalah makanan dan minuman yang banyak banget. Juga ada harta benda dan ternak, hewan. Nah, mereka sangat senang. Keempat orang kusta ini yang tadi di adik-adik, mereka datang, mereka langsung makan, minum, aduh pokoknya nyam, kenyang banget katanya. Nah, adik-adik seneng kan ya? Nah, tapi pada saat mereka sedang menikmati semua itu, mereka ingat adik-adik bahwa ada banyak saudara, teman-teman, dan orang-orang yang dalam kota Samaria itu sedang kelaparan adik-adik. Mereka ingat, iya ya, kita di sini makan yang banyak, yang enak-enak. Tapi banyak orang di luar sana, di dalam kota Samaria itu yang sedang kelaparan, menahan haus dan menahan lapar. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mau menikmati itu semua sendiri. Mereka kembali ke pintu gerbang kota Samaria dan memberitahukan ke penjaga pintu gerbangnya untuk mengumumkan ke orang-orang di Samaria bahwa di tempat pasukan Aram itu sudah nggak ada pasukannya dan banyak banget makanan minuman yang bisa mereka nikmati. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita contoh dari keempat orang kusta ini? Ada yang bisa tahu? Nah, iya. Jadi, yang bisa kita contohin adalah mereka mau berbagi dengan orang lain atas apa yang mereka dapatkan. Ya, jadi ini bisa kita ambil hikmahnya adik-adik, bahwa di saat kita mempunyai berkat Tuhan, kita jangan pikir hanya untuk diri kita sendiri ya. Kita harus juga berpikir bahwa masih banyak juga teman-teman kita atau orang-orang lain di luar sana yang mungkin tidak memiliki berkat itu. Dan tugas kita untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Contohnya apa ya? Walaupun kalian masih kecil-kecil, masih imut-imut, tapi kalian bisa kok menjadi alat Tuhan untuk orang lain. Ya, ada hal yang sederhana yang bisa kalian lakukan, yaitu berdoa untuk mereka. Nah, saat kita mendengar ada teman kita yang sakit atau saudara kita yang sakit, kita bisa menjadi alat Tuhan
dengan berdoa untuk kesembuhan mereka. Kita juga bisa berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sedang dalam bencana alam atau sedang dalam kekurangan. Nah, kita bawa mereka dalam doa. Itu udah contoh kita menjadi alat Tuhan buat mereka. Atau mungkin orang tua kita, mama papa kita di rumah punya berkat yang lebih, bisa untuk dibagi buat orang lain. Kita ingatkan mama papa kita untuk mau berbagi. Oke? Nah, gimana adik-adik? Adik-adik siap kan untuk menjadi alat Tuhan buat orang lain? Siap kan? Kalau adik-adik siap, ayo mulai saat ini. Mari kita membiasakan diri kita untuk berbagi apa yang kita punya. Dan satu hal yang juga yang tidak kalah penting, mari kita membiasakan diri kita untuk mendoakan orang lain. Amin. Oke, adik-adik, ada aktivitas yang akan kita lakukan ya. Kalian boleh kerjain di rumah, nanti boleh difoto dan dikirim ke kakak-kakak lain untuk ditampilkan minggu depan. Tanganku hendak ku pakai melayani Tuhanku, kaki juga ku gunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Adik-adik, kunci tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh beribadah hingga saat ini. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh melakukan firman yang sudah kami dengarkan dalam kehidupan kami, untuk boleh menjadi alat Tuhan, berbagi berkat, dan berdoa untuk orang lain. Terima kasih ya Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tolonglah kami dan kasihanilah kami ya Tuhan, agar kami boleh sesegera mungkin terlepas dari virus corona yang sedang melanda negeri kami, bahkan dunia ini. Tolong kami juga Tuhan untuk menjaga kesehatan kami, bentengi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh terhindar dari virus corona ini Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, mama papa kami, oma opa kami, di mana saja mereka berada. Berikanlah mereka kesehatan ya Tuhan, dan tolonglah mereka, bantulah mereka agar mereka tetap boleh setia untuk mendampingi kami, membesarkan kami dengan kasih sayang yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tadi juga kami sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan mau menerimanya dengan senang hati ya Tuhan. Dan biarlah itu boleh semua terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Berkatilah kami semua Tuhan dengan setiap aktivitas kegiatan yang kami lakukan di rumah sepanjang minggu berjalan ini. Baik kami belajar, bermain, biarlah semuanya boleh kami lewati dengan sukacita dan kami boleh kembali bertemu pada hari Minggu nanti beribadah kepadamu bersama-sama penuh sukacita dan sehat. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami ya Tuhan, agar kami layak untuk selalu dekat dan berada dekat dengan Engkau dan selalu bersikap sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu saat ini dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kakak ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita tutup impak kita dengan menyanyikan lagu Kita Satu di Dalam Tuhan.